Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Fight Night akan kembali digelar di minggu ini. Yang menjadikan UFC Fight Night 83 ini spesial adalah event ini akan digelar di indoor Stadium Kalang, Singapura. Perhelatan UFC ini akan menampilkan pertunjukan utamanya, yaitu duel di kelas featherweight antara Max Holloway yang akan menghadapi The Korean Zombie. Dari fight card yang ada, kita bisa mengetahui kalau setidaknya ada 7 fighter Asia yang akan berlaga di sini. Yang jadi pertanyaannya adalah, kemanakah fighter kita JK Saragih? Bukankah event UFC di Singapura ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas pasar dan memperkenalkan UFC ke Indonesia? Ataukah ada pertimbangan lain bagi UFC seperti mencarikan lawan yang tepat untuk JK Saragih? Mari kita sama-sama membahasnya. Main event UFC Fight Night kali ini boleh dibilang merupakan salah satu contoh matchmaking yang buruk. Bagaimana tidak? Mempertemukan Max Holloway dan Chan Sung Jung atau The Korean Zombie bukanlah langkah yang tepat. Max Holloway di level saat ini seharusnya menghadapi fighter top 5 divisi featherweight. Tanpa merendahkan kemampuan Chan Sung Jung, seharusnya Zombie menghadapi Calvin Kattar yang sepertinya sudah sembuh dari cederanya. Namun pertarungan ini tetap digelar UFC, kemungkinan besar untuk memperluas pasar Asianya. Setelah menang dari Arnold Allen di bulan April lalu, Holloway yang merupakan fighter yang memiliki serangan signifikan terbanyak di UFC ini memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur perebutan gelar juara featherweight. Jika ia bisa memenangkan laga ini, kemungkinan besar ia akan menjadi penantang Alexander Volkanovski selanjutnya setelah Ilia Topuria. Sementara itu, setelah terakhir kali bertarung untuk perebutan gelar juara tahun lalu, The Korean Zombie kembali lagi. Namun dengan usia yang sudah menginjak 36 tahun, Zombie sepertinya sudah melewati masa prime time-nya. Dengan rekor 17 kali menang dan 7 kali kalah dari 24 laga, Zombie harus mencari cara untuk bisa mengalahkan dominasi striking dan fight IQ yang dimiliki Max Holloway. Dengan pengalaman, kapasitas striking, hingga kardio yang dimiliki Max Holloway, MMA Corner ID memprediksi Max Holloway akan memenangkan laga ini dengan KO atau TKO. JK Asparido Saragih yang lahir di Simalungun, Sumatera Utara ini adalah fighter jebolan One Pride MMA. Fighter yang berumur 28 tahun ini adalah mantan juara lightweight One Pride dan pernah mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Di bulan Juni 2022 lalu, ia berkesempatan untuk memenangkan kontrak UFC dalam event Road to UFC Season 1. Penampilan menawannya harus terhenti di final saat ia dikalahkan fighter asal India Anshul Jubilee dengan TKO di bulan Januari 2023 lalu. Walaupun kalah di final sebagai finalis, ia masih berhak mendapatkan kontrak dari UFC. Diketahui bahwa dalam kontrak tersebut, JK Saragih memiliki kewajiban untuk bertarung sebanyak 5 pertandingan dan akan bertarung di kelas featherweight. Dalam sebuah wawancaranya, JK Saragih mengatakan alasan ia turun ke kelas bulu dikarenakan tinggi badan dan jangkauan serangannya yang lebih cocok untuk bertarung di kelas featherweight. Sementara itu, finalis kelas bantam Road to UFC Season 1, Rinya Nakamura, akan menjalani debutnya dalam event UFC Singapura minggu ini. Finalis lainnya, Park Hyun Sun, Lee Jong Yong, dan Anshul Jubilee belum mendapat giliran debut pertamanya.
Jika kita melihat ranking fighter MMA di seluruh dunia dan di seluruh ajang promotor MMA, dikutip dari fightmetrics.com, ranking JK Saragih saat ini berada di ranking 302 dunia. Sementara lawannya di final Road to UFC kemarin, Anshul Jubli berada di ranking 149. Jika kita melihat pola matchmakingnya UFC, kita bisa sedikit berasumsi siapa yang akan menghadapi JK Saragih nanti. Juara Road to UFC kelas bantam Rinya Nakamura yang saat ini berperingkat 62 dunia akan menghadapi Fernie Garcia yang berperingkat 547 dunia. Fernie Garcia sendiri adalah jebolan Contender Series tahun 2021. Terakhir kali ia bertarung bulan November tahun lalu dan saat ini memiliki 2 kali kekalahan beruntun. Fernie Garcia pun boleh dibilang sedang berada di penghujung kontraknya di UFC. Sementara itu, lawan Nakamura di final Road to UFC, Toshiomi Kazama yang berperingkat 191 bantamweight akan menghadapi Garrett Armfield yang berperingkat 372 dunia yang hanya 1 kali bertarung di UFC dan kalah. Dari data tersebut, jika bisa disimpulkan bahwa juara Road to UFC akan dipertemukan dengan fighter jebolan Contender Series yang sedang dalam performa buruk. Sementara yang kalah di final Road to UFC akan dipertemukan dengan fighter yang minim pengalaman di UFC. Dari akun Instagram JK Saragih sendiri, JK belum mengkonfirmasi siapa lawan tarungnya selanjutnya. Jika dilihat dari rankingnya yang berada di peringkat 302 dunia lightweight, kalau kita boleh berasumsi, kemungkinan besar JK akan bertarung dengan fighter kelas featherweight yang berperingkat di bawahnya. Namun sayangnya, fighter-fighter yang berperingkat di bawah ranking 300, semuanya sudah memiliki lawan atau baru saja bertarung di bulan Juni, Juli, dan Agustus yang lalu. Ada 2 fighter yang potensial menjadi lawan JK, yang memiliki peringkat tak jauh dari 300, yaitu Erick Silva, berperingkat 274 dunia, yang merupakan jebolan Contender Series 2022 yang baru bertarung 1 kali di UFC. Erick Silva terakhir kali bertarung di Desember 2022 dan itu pun mengalami kekalahan. Atau Herbert Burns yang berperingkat 273 dunia, yang saat ini sedang dalam 2 kali kekalahan beruntun dan merupakan lulusan Contender Series 2019. Terakhir kali Herbert Burns bertarung adalah pada bulan Juli tahun lalu. Namun itu semua hanya asumsi. Tetap semua keputusan tentang siapa yang akan menghadapi siapa, semua terletak di tangan matchmakernya UFC. Mungkin tinggal menunggu waktu saja untuk debutnya JK Saragih terlaksana. Jika dilihat dari fakta-fakta yang disampaikan sebelumnya, finalis Road to UFC akan bergiliran mendapatkan jatah debutnya. Tinggal bagaimana UFC mengatur masalah marketingnya. Bagaimanakah sebuah laga bisa menjual dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Siapapun lawan JK Saragih nanti, sudah seharusnya kita sebagai pecinta jagat tarung dunia tetap jangan kendor untuk mendukung putra bangsa kita. Karena apapun hasilnya nanti, kita tetap bangga akan perjuangan JK Saragih yang membawa bendera Indonesia di level MMA tertinggi di dunia. Demikian pembahasan kita kali ini. Support kita dengan subscribe untuk update berita dan info seputar jagat tarung dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.